Halo teman-teman semuanya, bertemu lagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat buat teman-teman semuanya. Dan semoga teman-teman selalu bahagia dimanapun teman-teman berada ya. Iya nih teman-teman, video ini adalah sambungan video perjalanan saya dari Pelabuhan Ketapang di Banyuwangi sana nih. Yang belum nonton perjalanan saya masuk dari Pelabuhan Ketapang hingga menyeberang dengan kapal feri masuk ke Pelabuhan Gilimanuk, silahkan ditonton videonya ya, persis sebelum video ini ya teman-teman. Nah teman-teman, pada perjalanan ini saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat situasi dan kondisi terkini salah satu jalur perjalanan di Pulau Bali ini nih, yang bisa juga untuk perjalanan dari Pelabuhan Gilimanuk menuju ibu kota Bali, yaitu Kota Denpasar, yaitu jalur utara atau jalur Bali Utara yang terkenal indah teman-teman. Kalau teman-teman dari Gilimanuk mau menuju Kota Denpasar dengan melalui jalur utara Bali ini, sebenarnya jalur ini akan lebih jauh dan memakan waktu yang lebih lama teman-teman, apabila dibandingkan dengan perjalanan yang mengambil jalur selatan via Tabanan. Teman-teman bisa lihat di video saya ini di arah roda channel ini, di video jalur asyik dari Bali ke Banyuwangi. Ada 3 episode loh teman-teman. Jalur selatan juga jalur yang asik buat perjalanan touring teman-teman. Nah kali ini saya akan mengajak teman-teman perjalanan dengan jalur utara dari Gilimanuk menuju Denpasar, agar teman-teman tahu juga nih jalur-jalur yang ada di Pulau Bali ini. Sama indahnya, sama kerennya, sama asyiknya, sama-sama mempesona. Dan kita akan melewati jalur ke Pulau Menjangan, dan kita akan melewati salah satu pura terbesar di utara Bali teman-teman, yaitu Pura Bulaki di Grogak, Kabupaten Buleleng. Teman-teman, ada yang tahu Pulau Menjangan di Bali? Nah teman-teman harus tahu nih tentang objek wisata Pulau Menjangan ini nih. Nanti kita akan melewati jalurnya, tapi hanya lewat aja ya. Saat ini kita belum punya waktu untuk mampir. Tapi sambil jalan saya akan sedikit ceritain tentang Pulau Menjangan ini. Teman-teman, objek wisata Pulau Menjangan ini berlokasi di bagian utara Pulau Bali. Nanti kita akan lewat. Kawasan ini merupakan teritorial Kabupaten Buleleng. Pulau Menjangan memiliki luas 6.000 hektar loh teman-teman. Ini merupakan wilayah kepulauan sendiri, seperti halnya Pulau Nusa Penida serta Pulau Lembongan. Pulau Menjangan ini merupakan sebuah pulau yang mempunyai keindahan alam bawah laut yang paling dicari oleh para pecinta diving. Pada kawasan wisata ini, teman-teman dapat menikmati keindahan matahari terbit atau sunrise dengan mudah. Penting untuk teman-teman ketahui ya, Menjangan adalah salah satu pulau yang tidak berpenghuni oleh manusia loh. Teman-teman, bahkan ada yang bilang begini loh, jika Pulau Bali adalah surga, maka Pulau Menjangan adalah pulau tersembunyi di surga. Keren kan? Pulau Menjangan merupakan bagian kecil dari surga tersembunyi yang tidak berpenghuni. Pulau ini terletak beberapa kilometer dari pantai Bali. Oh ya teman-teman, Pulau Menjangan berasal dari kata menjangan dalam bahasa Jawa, memiliki arti kijang atau hewan rusa. Setiap musim semi, kawasan rusa liar akan berenang ke pulau ini teman-teman, dengan jarak tempuh hingga 1,2 mil. Dan kawasan ini terdapat beragam jenis rusa liar yang semakin lama semakin jumlahnya semakin sedikit. Dengan demikian, pemerintah menjadikannya sebagai Taman Nasional Bali Barat. Hal ini merupakan upaya pemerintah dalam membangun konservasi guna menjaga kelestarian rusa serta keanekaragaman hayati yang terdapat pada Pulau Menjangan ini teman-teman. Nah teman-teman, bagi teman-teman yang suka diving, nah Pulau Menjangan ini populer dengan wall divingnya loh. Wall diving merupakan salah satu jenis kegiatan menyelam pada kedalaman dengan mengikuti jalur tebing bawah laut. Tebing bawah laut yang terdapat pada Pulau Menjangan mempunyai kedalaman 20 hingga 60 meter atau bahkan lebih. Meskipun terkenal dengan wall diving, Pulau Menjangan mempunyai banyak terumbu karang dengan kedalaman hingga 10 meter.
Di dalamnya teman-teman akan menemukan beragam jenis gorogonwal funfish di sini. Kondisi perairan pada pulau ini cukup tenang sehingga jarak pandang teman-teman dapat mencapai 50 meter pada kondisi cuaca tertentu ya. Dalam dasar laut Pulau Menjangan ini banyak barrel spawn serta sea funds. Ukurannya sangat besar teman-teman. Dengan lokasi kedalaman ini jadi habitat tempat hidup spesies seperti ikan tuna. Bahkan juga angelfish, batfish, grombola jackfish, ikan hiu, serta penyu laut. Beragam spot terkenal untuk diving yang sering dijadikan sebagai lokasi menyelam pada pulau ini adalah Hill Gardens, Secret Bay, Anchor Creek, dan ada beberapa juga tempat lainnya. Nah, bagi teman-teman yang akan menginap pada lokasi terdekat di Pulau Menjangan ini, jangan khawatir karena terdapat beberapa penginapan serta resort yang dapat teman-teman jadikan sebagai pilihan untuk bermalam. Seperti Mimpi Resort Menjangan, Pondok Sari Beach dan Bungalow Resort, Taman Sari Bali Resort and Spa, serta The Menjangan Resort. Gitu teman-teman. Ayo jadwalkan liburan teman-teman nanti untuk ke Pulau Menjangan nanti ya. Nah teman-teman, kita sudah sampai nih ke jalur yang akan mengantarkan teman-teman ke Pulau Menjangan. Teman-teman ikuti saja jalur ini hingga pasti sampai ke Pulau Menjangan. Oke, silahkan siapkan waktu teman-teman untuk liburan ke sini ya. Oke ya teman-teman. Iya nih teman-teman, terima kasih nih ya buat teman-teman yang sudah mengklik video ini. Selamat datang di Arah Roda Channel yang akan selalu memberikan informasi-informasi terbaru dan terupdate kondisi jalan-jalan yang berada di Pulau Bali ini. Yang nantinya teman-teman melalui Arah Roda Channel ini akan tahu juga kondisi dan situasi terbaru tempat-tempat wisata, hotel, mall, tempat-tempat kuliner, belanja, dan semuanya yang berada di seperjalanan kita kemanapun arah roda menuju. Nah teman-teman, arah roda kali ini akan mengajak jalan-jalan sekaligus melihat situasi dan kondisi terkini di sepanjang jalan jalur utara Bali dari Gilimanuk sana menuju kota Denpasar ya. Oke teman-teman, gak bosan-bosan nih saya imbau ya untuk selalu kita patuhi protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk kebaikan kita bersama. Tetap memakai masker ya teman-teman, menjaga jarak, sering-sering cuci tangan, dan hindari kerumunan ya. Oke ya, sepakat ya, biar pandemik ini bisa cepat selesai. Dan biar kalau keluar masuk Bali, kita nggak perlu tes rapid antigen lagi. Nggak kasihan nih Maidung, ditusuk-tusuk terus. Antigen lagi, antigen lagi. Oh iya, sebelumnya nih buat teman-teman, terima kasih banyak ya yang selalu support video-video informasi yang saya berikan. Dan terima kasih banyak juga buat teman-teman yang baru menemukan Arah Roda Channel ini ya. Terima kasih. Tentunya sampai di sini yang belum klik tombol like-nya dibantu dulu dong nih. Dibantu dulu dong. Klik tombolnya biar channel Arah Roda ini makin oke. Karena satu like ini nambah semangat buat saya nih teman-teman. Dan jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya biar teman-teman bisa langsung update menerima notifikasi apabila ada video informasi terbaru dari Arah Roda Channel ini. Dan jangan sungkan-sungkan untuk komentar ya teman-teman di kolom komentar di bawah ini. Kali aja ada kata-kata yang saya yang salah atau ada teman-teman yang ingin menambahkan informasi yang kurang dari yang saya informasikan. Kita lanjut ya teman-teman. Kita lanjut untuk melihat situasi dan kondisi terkini menyusuri jalur utara Bali di perjalanan yang indah ini. Sekaligus juga untuk menikmati pemandangan di wilayah Kabupaten Buleleng ini teman-teman. Kita bisa lihat perbukitan, tebing-tebing batu, dan pantai di seperjalanan kita teman-teman. Semoga teman-teman juga bisa ikut merasakan perjalanan yang penuh petualangan dan mengasihkan ini ya. Pokoknya seru banget deh perjalanan ini. Oh iya nih teman-teman, nanti kita akan melewati salah satu pantai yang istimewa nih, yang mana di sana ada salah satu pura terbesar di Bali Utara, namanya Pura Pulaki. Teman-teman, Pura Pulaki terletak di pesisir pantai Desa Banyupoh sana ya, di Kecamatan Grogak, di tepi Jalan Singaraja, Gilimanuk, sekitar 53,5 km dari kota Singaraja.
Kondisi jalan menuju sana cukup baik, dan fauna pendukung terkenal yang sangat menarik ialah kelompok kera dan burung jalak putih. Pura Pulaki terletak di lereng pegunungan berbatu dan bersemak belukar loh teman-teman. Nah teman-teman, sekedar informasi saja nih, kisah berdirinya Pura Pulaki tidak terlepas dari sejarah perjalanan Dang Hyang Nirata dari Blambangan, Jawa Timur sana dalam perjalanannya menuju ke Dalem Gel-Gel di Bali pada masa pemerintahan Dalem Sri Waturenggong, yaitu pada tahun 1460 hingga 1550 Masehi. Pura Pulaki merupakan pura kayangan jagat yang dipuja atau disungsung oleh seluruh umat Hindu di Bali. Sejak pemugaran besar-besaran yang dimulai tahun 1984, kini Pura Pulaki sudah tampak megah dan luas, serta memungkinkan umat Hindu melakukan persembahyangan bersama dengan leluasa. Pura Pulaki sebenarnya merupakan pusat dari serangkaian pura sekitarnya, yaitu Pura Kertakawat yang berjarak sekitar 750 meter di sebelah selatan jalan raya, Pura Melanting, Pura Pabean, dan Pura Pemutaran. Urut-urutan upacara yang diadakan pada Piodalan yang jatuh pada Purnama Ningkapat dimulai dari Pura Pelaki, kemudian Pura Melanting dan Kertakawat, lalu di Pura Pemutaran, dan terakhir di Pura Pabean. Teman-teman, letaknya yang strategis di tepi jalan raya sehingga tidaklah mengherankan sangat banyak mendapat kunjungan dari wisatawan asing maupun wisatawan domestik. Di sepanjang pantai juga sudah terdapat tempat yang sangat baik loh untuk beristirahat dan tempat parkir yang sangat luas. Teman-teman, untuk sekedar tambahan informasi aja nih, dalam sejarah Pura Pulaki dikisahkan bahwa pada zaman dahulu Dang Hyang Nirata datang ke Bali dan memiliki tujuan antara lain melantik Dalem Waturenggong yang memerintah di Bali pada tahun 1460 hingga 1550 Masehi. Perjalanan beliau ke Klungkung dilakukan dari desa Gadingwani. Namun istri dan anak-anaknya ditinggalkan di desa Gadingwani. Beliau berjanji pada istri dan anak-anaknya akan segera kembali setelah acara di Klungkung berakhir. Tetapi ternyata Dang Hyang Nirata tidak datang dalam jangka waktu yang sangat lama, sehingga istri dan putri beliau, Ida Ayu Swabawa, akhirnya sangat gusar. Namun pada akhirnya, sehingga pada suatu kisah yang terjadi malah penduduk di desa-desa sekitarnya yang berjumlah 8.000 orang dikutuk menjadi wong samar atau orang-orang yang tidak terlihat oleh kasat mata. Semua menjadi wong samar termasuk dirinya. Ida Ayu Swabawa dengan ribuan pengiringnya tinggal di bawah pohon-pohon besar. Pohon-pohon itu memiliki sulur-sulur tempat bergelayut atau ngelanting dalam bahasa Bali. Di areal pohon itulah Ida Ayu Swabawa dibuatkan pelinggih yang disebut Pura Melanting. Nah teman-teman, di samping diistanakan di Pura Melanting, ada juga istana beliau yang disebut Pura Kedung Jagat. Nah, pura inilah yang kemudian disebut Pura Pulaki dan juga diistanakan roh suci Dang Hyang Nirata. Karena itu, Pura Melanting dan Pura Pulaki merupakan lambang Perdana Purusa sebagai tempat pemujaan untuk memohon kemakmuran ekonomi. Begitu ceritanya teman-teman. Jadi teman-teman, dulu Pura Pulaki sebenarnya berada di dalam hutan, bukan di tempat yang sekarang ini. Lokasi pura yang sekarang diperkirakan sebagai tempat penghayatan atau pemujaan dari jarak jauh karena warga tak berani masuk ke dalam hutan, mengingat tempat ini sudah dihuni binatang buas, sehingga tak mungkin ada orang yang berani masuk ke pedalaman hutan. Nah teman-teman, Pura Pulaki dan Pesanakan seperti Pura Pabean, Pura Kertakawat, Pura Melanting
Pura Belatung, Pura Puncak Manik, dan Pura Pemutaran tidak bisa dipisahkan. Dilihat dari lokasi sejumlah pura tersebut dan sesuai konsep Hindu Bali itu, termasuk konsep Saptaloka, yakni konsep tentang Sapta Patala atau 7 lapisan alam semesta. Jadi Pura Pelaki yang dibangun atas dasar perpaduan antara daerah pegunungan dan laut atau teluk, sehingga tata letak, struktur, dan lingkungan Pura Pelaki ini ditemukan unsur segara dan gunung yang menyatu. Oke teman-teman, perjalanan menuju Denpasar melalui jalur utara ini saya sudahi sampai Pura Pelaki ini ya. Dan teman-teman bisa lanjut ke video selanjutnya dalam perjalanan dari Pulau Pelaki menuju Pantai Lovina di Singaraja. Jadi saksikan terus perjalanan ini di video berikutnya ya. Saya senang bisa berbagi cerita bersama teman-teman semuanya. Semoga teman-teman terhibur dan bisa menambah informasi tentang situasi dan kondisi di seperjalanan kita ini. Apabila video ini menyenangkan dan bisa menghibur teman-teman, teman-teman bisa memencet tombol like-nya ya. Dan juga jangan lupa subscribe Arah Roda channel ini dan nyalakan loncengnya agar teman-teman bisa tahu informasi-informasi di video berikutnya. Dan apabila video ini bermanfaat untuk teman-teman lainnya, jangan lupa juga untuk di-share ke teman-teman ya. Oke, sampai di sini dulu. Terus lanjut ke video-video berikutnya ya teman-teman. Tetap semangat dan selalu sehat ya teman-teman. Terima kasih.